terima kasih semua Bu Yesi dan Pak Abdija. Sesi kita pada pagi hari ini ya adalah mengenai training jenjang 5 ya, tentang jenjang 5. Sebelum kita mulai training, supaya training berhasil dengan baik dan selesai dengan jauh dari kendala seperti terangnya matahari pagi, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, doa selesai ya. Nah, adapun yang akan kita bawa hari ini adalah mengenai apa sih yang dilakukan oleh seseorang manajer. Ini kan Bu Yesi sama Pak Abrijal manajer atau penyelia di perusahaannya masing-masing ya. Tapi sebelum masuk kita ke materi, saya memperkenalkan dulu. Ini nama saya, ya, ini pekerjaan ya. Tadi ada teknik yang bagus ya. Jadi jangan menyerah, belajarlah terus supaya bertumbuhlah terus supaya berubah. Nah, ini adalah pendidikan saya dan pengalaman terakhir ya. Jadi kurang lebih sudah berapa puluh tahun bekerja di sistem pembayaran dan khusus di transfer dana mulai dari tahun 2019 ya, dari 2019 sampai sekarang masih ngurusin transfer dana. Nah, ini kurang lebih mengenai diri saya. Kalau ada pertanyaan atau ada lebih lanjut ya, nanti kita boleh diskusi. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pelatihan ya, kita akan lakukan absensi terlebih dahulu ya. Ada Bu Sri Chandra dan Bu Pak Abrijal, boleh silakan isi di sini. Nah, sambil isi itu ya, mungkin Bu Yasmin dan Pak Abrijal ya, hari ini kita akan banyak mengenai supervisi tentang ya kenapa sih penting melakukan supervisi di transfer dana ya. Apa tujuannya dan apa manfaatnya. Oke, nah, tapi sebelum saya ke sana, mungkin karena Bu Sri Chandra atau Bu Yesi sudah selesai mengisi absensi, boleh memperkenalkan diri, silakan. Saya Sri Chandra Yasmina yang sehari-hari dipanggil Yesi. Sekarang masih bergerak di transfer dana di BTN Indonesia. Alhamdulillah sudah 15 tahun. Terima kasih. Oke. Sudah berapa tahun Bu di bisnis ini? Di transfer dana? 15 tahun. Oke, Pak Abrijal, sebentar Pak, boleh saya lihat absensinya? Gimana Pak? Silakan memperkenalkan diri. Ya, Karena ada kata tak kenal maka tak sayang. Silakan Pak. Iya Pak, nama saya Abrijal Pak. Saya sudah cukup lama juga, sudah hampir 20 tahun saya di bidang administrasi. Tapi juga saya pernah di Brunei Darussalam juga. Baik, Brunei Pak ya. Baik. Baik, terima kasih Bu Yesi sama Abrijal, Pak Abrijal atas perkenalannya. Ya. Baik, kita mulai ke sesi pelatihan kita hari ini ya. Ada beberapa hal yang sebelum masuk ke materi perlu kita tahu ya. Yang pertama adalah tata tertib pelatihan. Jangan terlambat. Alhamdulillah tadi Bapak dan Ibu datang berdua tidak terlambat. Terima kasih untuk kerjasama yang baik. Kemudian ada rules-rulesnya lagi ya, mengenai ikuti tata tertib yang ada di sini. Nanti mungkin kita ada sesi tanya jawab ya. Mungkin ada sesi tugas, ada deadline-nya di sana ya. Kemudian jaga ketenangan ya, jaga ketenangan di sini ya. Kalau bisa ya, selama pelatihan yang namanya handphone mungkin di silent ya, atau kalau yang tidak penting-penting juga bisa nanti mungkin ya, diangkat atau dijawab. Kemudian jangan lupa nanti dalam yang namanya tugas, tuliskan nama dan nomor handphone. Kemudian kalau mau memang ada panggilan mendadak ya, boleh kami minta atau angkat tangan ke saya ya, untuk kita persilakan keluar untuk menerima telepon. Dan alangkah baiknya kalau dalam pelatihan ini kita ada sesi tanya jawab supaya hidup. Jadi nggak usah mungkin saya tawarkan ada pertanyaan, tapi kalau memang ada yang mau ditanya ya langsung aja, silakan, nggak apa-apa ya. Oke ya, Pak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian mengenai K3 K3 biasa dalam setiap pelatihan itu harus selalu kita sampaikan ke peserta ya, supaya pelatihan berjalan aman,
nyaman, tenang, begitu ya. Yang pertama, jika penerang kurang mohon beritahu. Nah, saya rasa sih penerangan di sini sudah cukup bagus ya. Nah, kalau kurang terang nanti bisa kita bilang ke security supaya lebih diterangin, atau mungkin taruh silau juga bisa ya. Karena mungkin menjaga kebersihan dan kerapian ya. Jadi selama pelatihan tolong kalau nanti ada cafe break ya, kalau bisa ya sampah dan katakanlah sisa-sisa makanan taruh ke tempat sampah ya. Hati-hati jika lantai licin, harap menghindari area tersebut. Mudah-mudahan tadi sih saya lihat sih nggak ada licin di sini ya, aman. Kemudian perhatikan kabel-kabel sekitar, jangan sampai mengganggu. Ini kadang-kadang ya kalau banyak pelatihan kabelnya kadang-kadang menjadi kemana-mana ya, jangan sampai nyangkut kakinya kan gitu ya. Nah, ini mengenai ya. Kemudian ya, kenapa sih harus ada pelatihan ini kan? Kenapa sih harus ada pelatihan? Apa sih pentingnya ini dilaksanakan gitu. Nah, kemudian mengapa perlu disupervisi? Nah, jadi dengan mengikuti pelatihan hari ini kita akan tahu apa itu transfer dana kan gitu. Transfer dana tidak hanya ternyata memindahkan uang saja atau mengirimkan uang, ada ketentuan-ketentuan atau ada syarat dan kondisi yang harus kita penuhi di sana. Ya. Kemudian prosesnya seperti apa? Ya, prosesnya mulai dari katakanlah penyelenggara awal, penerus sampai penyelenggara akhir ya. Atau dari original sampai ke destinasi. Kemudian mengapa perlu dikontrol? Apa saja sih dampaknya kalau nanti ya tidak dikontrol atau lepas kontrol misalnya. Kalau tidak dikontrol apa? Gitu. Dampaknya apa ke perusahaan juga bisa, ke Anda sebagai manajer juga bisa. Oke. Nah, kita mungkin banyak tahu kasus kejadian kalau loss control ya bisa bahaya ya. Seperti kemarin katakanlah kalau kita lihat ada cerita mengenai bom di Sarinah dulu ya, ketahuan bahwa dananya itu berasal dari luar langsung ke orang karena ya tidak dikontrol, akhirnya dana itu lepas gitu. Nah, supaya lebih fokus pelatihan kita hari ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, ada yang namanya UK ya, UK K sekian-sekian, itu unit kompetensi melakukan supervisi atas pemrosesan transaksi transfer dana. Kemudian dari sana elemen kompetensi 1 melakukan supervisi atas kegiatan pemrosesan transaksi transfer dana, kurang minyak. Kemudian kegiatan pemrosesan transaksi transfer dana dilakukan supervisi sesuai dengan ketentuan dan prosedur berlaku. Nah, ibarat pohon kan gitu, ibarat pohon ini adalah mungkin ini ya cabangnya, kalau ini cabangnya dan mungkin daunnya gitu. Jadi kita sistematika belajarnya seperti itu. Jadi berdasarkan UK EK1 K1 ini, judul pelatihan kita hari ini adalah supervisi atas kegiatan pemrosesan transaksi transfer dana. Ya, jadi sekali lagi supervisi. Jadi ada kata-kata supervisi di sini. Oke, kita lanjut. Apa sih manfaat dan apa sih tujuan pelatihan ini? Kan gitu ya. Nah, ada kata-kata tujuan, ada kata manfaat. Seperti yang biasa ya, instruktur sebelumnya mengatakan bahwa tujuan itu menyatakan terkait dengan yang namanya knowledge atau pengetahuan seseorang tentang apa yang akan dia lakukan kan gitu. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai yang proses transaksi transfer dana. Jadi tujuannya adalah bagaimana supaya ya, kita itu kompeten ya, dapat menjelaskan cara supervisi kegiatan secara kompeten ya, kepada katakanlah misalnya ya pimpinan kita nanti ya, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga proses transaksi dananya bisa berlangsung dengan baik. Kemudian yang selanjutnya manfaatnya nih ya. Kalau tadi manfaatnya ada katakanlah tujuan dapat menjelaskan, maka manfaatnya itu adalah ya kompeten melakukan supervisi. Jadi katakanlah misal mampu nih kalau di sini mampu melaksanakan ya proses tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Oke, salah satu supervisi dalam transaksi seperti dana itu ada namanya prinsip mengenali pengguna jasa. Prinsip mengenali pengguna jasa. Apa sih itu? Nah, kalau secara aturan dibilang bahwa ya PMPJ adalah prinsip yang diterapkan oleh pihak pelapor. Jadi pihak pelapor. Saya dapat dulu dari rekaman tentang bahwa ya pelapor itu ternyata banyak. Pelapor itu banyak, jadi macam-macam si pelapor dalam rangka mengetahui profil, karakteristik, pola transaksi
pengguna jasa. Ya. Profil itu misalnya katakanlah ya profilnya dia katakanlah pengguna jasa, katakanlah penerima ya. Kalau berubah terus katakanlah misalnya ya biasanya profil transaksinya atau polanya seperti kita sudah polakan ya, katakanlah dia profil pengusaha. Nah, atau katakanlah dia petani tapi kok uangnya katakanlah 100 juta, 200 juta, itu perlu dilihat. Ya itulah disebut dengan PPJ. Nah, kemudian cara melakukannya gimana? Yang pertama bisa dilakukan dengan identifikasi, ada verifikasi dan pemantauan. Identifikasi tentu mengidentifikasi ini. Verifikasi berarti apa yang kita sudah dapat polanya ini kan gitu, pola transaksinya kita verifikasi berdasarkan identitas dan pola transaksinya. Kemudian dipantau. Dipantau ini ya bisa dikatakan dan katakanlah bisa setiap minggu atau 2 minggu sekali ya. Nah, kalau dalam perusahaan yang baik, cara melakukan ini semua bisa dibuat dengan sistem biar lebih sederhana kan gitu ya. Kenapa? Karena kalau transaksinya ribuan atau mungkin jutaan per hari, bisa repot nih. Ya, kita bisa bayangkan misalnya katakanlah aplikasi kayak Oppo, kayak Dana ya, yang jutaan transaksi per hari, kalau dibuat manual, bikin polanya itu bisa berminggu-minggu baru selesai ya. Kemudian bagaimana sih sebenarnya fungsi ya. Fungsi manajer itu atau fungsi penyelia sebagai pelaksana CDD dan DDD adalah dia melaksanakan supervisi ya. Jadi sebenarnya kalau Bapak ya, Bapak Rijal dan Bu Yesi sebagai manajer, sebenarnya tugas ini sudah dilakukan terlebih dahulu oleh staf ini ya. Jadi Ibu itu hanya melakukan katakanlah supervisi. Jadi sekali lagi mengidentifikasi, mencocokkan. Jadi apa yang dicocokkan, apa yang sudah dikerjakan staf sebelumnya ya. Nah, itu disebut dengan CDD. Kenapa ada perlu EDD ya, mungkin saya lanjut biar lebih paham ya. Ini contohnya ya, kalau dia perorangan apa saja yang harus disupervisikan gitu. Identitas pengguna jasa, ada KTP, ada SIM, ada paspor kan gitu ya. Kalau korporasi ada ya sama sih kurang lebih, tapi ini adalah identitas korporasi, nama pengurus, nama pemegang saham, atau biasanya agak lebih hati-hati di sini karena di Indonesia itu banyak kalau yang namanya di akte itu namanya siapa, tapi pemilik PT itu siapa. Jadi biasanya kalau di tim saya di compliance biasanya sih atau di legal ya mereka akan ketika kita melakukan kerjasama bisnis to bisnis ya lalu kita bilang ultimate shareholder-nya itu siapa sih? Ujungnya itu di sana siapa gitu. Karena namanya di akta ini bisa siapa saja, apalagi kalau misalnya di katakanlah akta notarisnya pemilik perusahaan itu adalah PT, bukan perorangan. Nah, itu biasanya agak butuh waktu, oke. Nah, kemudian contoh nih, oke. Contoh dokumen misalnya kegiatan supervisi transaksi transfer dana. Ya kalau di tempat saya itu karena kita cash to cash, sorry saya sebut ada merek di sini Alfamart. Ya, jadi untuk melaksanakan atau implementasi yang namanya PP, jadi kita buat dokumen formulir pengiriman. Ya, jadi ini ya diisi, mereka harus isi ini semua nih. Ya, baik dia yang namanya pengirim maupun penerima. Jadi ketika kasir, ya namanya kasirnya Alfamart, ketika dia orang mau mengirim dana dia akan mengisi ini 1, 2 formulir dilengkapi, tentu melampirkan dengan namanya KTP-nya kan gitu ya. Atau misalnya kalau katakanlah ya tadi ya kalau kita mengadakan kerja sama bisnis to bisnis dengan perusahaan atau mitra lain, kita akan minta NPWP-nya dia, ya kemudian kita akan minta yang namanya ya paspornya kalau orang asing ya ini ya contoh-contoh, banyak contoh lagi sih sebenarnya cuma karena yang namanya waktunya ini, okay? Ini harus katakanlah disesuaikan. Jadi ya apa yang harus diisi, apa sih tujuannya kan gitu. Nah sebelum kita katakanlah misalnya mengakhiri sesi ini, ada pertanyaan mungkin dari Pak Abrijal atau dari Bu Yesi, silakan. Saya boleh tanya Pak? Ya, Ini Pak. Pak ya. Kalau untuk tadi Bapak bilang kalau untuk B2B itu ultimate Jadi boleh minum Bapak Ibu? Oh sekarang. Bukan. Untuk ultimate shareholder itu bagaimana tuh Pak ya? Kalau untuk perusahaan Pak? Sorry Pak, gimana Pak? Kalau untuk B2B tadi Iya. shareholder itu kan ultimate-nya dari perusahaan juga misalkan. Nah, di aktanya itu. Itu bagaimana Pak kita nentuin berdasarkan apa? Oke. Saya bukan sarjana hukum kan gitu Pak ya. Tapi saya boleh kasih tahu caranya gimana nih.
Tapi yang paling paham itu sebenarnya orang yang punya kompetensi untuk itu. Misalnya sih teman-teman dari legal corporate. Jadi misalnya katakanlah di sini A ini sekian puluh persen, ini sekian persen, maka nanti sekian persen ini diurai lagi, ini sekian persen diurai lagi. Jadi PT ini apa berapa persen, nanti ujungnya di sini ketahuan nih. Oke. Jadi siapa sih ujungnya di sini nih? Maka si ini adalah sebenarnya pemilik ini semua nih. jelas Pak. Gitu. Jelas ya. Oke. Dari Bu Yesi. Ya, Udah. Sip. Baik, Pak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan maka kita sampai pada yang namanya kesimpulan hari ini. Ya. Jadi dengan adanya pelatihan hari ini, ya, diharapkan ya Bapak Ibu dapat menjelaskan cara supervisi kegiatan pemrosesan transaksi transfer dana, juga mampu melakukan supervisi kegiatan pemrosesan transaksi transfer dana sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Contohnya misalnya kan tadi ya, jadi mulai hari ini berarti Bapak dan Ibu ketika melakukan supervisi nanti ke pekerjaan stafnya, ini pengguna perorangan atau korporasi. Kalau korporasi mana nih kan gitu, dokumen-dokumennya diminta mana nih ya. Dokumen ini cukup nggak ya, atau misalnya katakanlah ya kalau perorangan apakah semuanya sudah dipenuhi, atau misalnya nanti ketika misalnya manfaatnya ini ketika membuat SOP mungkin di perusahaan ya, kalau level manajerial kan sudah ya harusnya sudah bisa ya, harusnya punya kewenangan memverifikasi atau katakanlah bisa kan ada itu siapa yang membuat, siapa yang memverifikasi, siapa yang menyetujui gitu ya. Biasanya yang memverifikasi menyetujui kan sudah level manajerial. Oke. Baik, ini kesimpulan pertemuan kita hari ini. Oke, untuk memastikan bahwa pelatihan ini sudah sesuai atau tidak ya dengan katakanlah untuk mencapai target tadi. Ya. Tadi kan kita sudah sepakat bahwa Bapak Ibu sudah paham mengenai CDD dan PDD. Ya. Kalau saya boleh tahu nih mungkin ke Pak Afrizal, ya, bagaimana kira-kira apa manfaatnya kita mengatur yang namanya CDD? Menurut saya sebenarnya dari ini kita melihat risiko ya, risiko bakal deteksi nasabah tersebut apakah itu masuk risiko rendah, menengah atau tinggi gitu. Karena kita kan supervisi ya, kita harus lihat risikonya kan di mana, itu harus kita kontrol gitu. Pak saya itu aja Pak. Bu Isi, ada baik Bu. Terima kasih. Nah ini adalah evaluasi post-test Bapak Ibu sila boleh silakan boleh dijawab di sini. Ya. Waktu kita cukup 1 menit, saya rasa ya karena tinggal lebih pada membaca saja. Dokumen ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pengguna perorangan. Ada kata-kata kecuali ini. Jadi tolong lebih hati-hati dalam soalnya. Oke. Kemudian apabila ini di apa ya Pak? di nomor 1 tinggal pilih aja entah A, B, C gitu aja. Jawabannya A, B, C, D gitu. Oke. Apabila terdapat pengguna jasa korporasi yang mau ke perusahaan, Ini itu maksudnya modal gimana Pak? Mengenai jasa korporasi. yang mewakili perusahaan, Oh, mewakili perusahaan. mewakili gitu ya. perusahaan. Oke. 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 Thank you. Boleh saya ambil kembali. Kemudian sebelum kita mengakhiri pelatihan, ya Pak Ibu ada tugas tambahan dari saya. Ya. Tugas tambahan ini gunanya adalah ya untuk melengkapi nilai. Ya. Tolong dikirim nanti ke sini. Nanti akan saya kirim ke ibu semuanya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Baik, tadi kita mulai dengan doa, maka sekarang kita juga akhiri dengan doa. Doa dimulai. Baik, terima kasih Pak Afrizal dan Bu Yesi atas kehadiran hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang dapat hari ini bermanfaat untuk pekerjaan dan karir kita semua. Amin. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.